Nah, ini kita ada referensi spek 2way untuk harian. Teman-teman bisa nonton video ini sampai habis ya. Ini kita bangun di mobil Fortuner GR. Untuk Twitter kita custom di bagian refitting. Head unitnya tetap standar. Jadi di sini yang kita ganti speaker depan, speaker belakang, lalu kita tambahkan DSP amplifier, lalu kita kasih juga subwoofer aktif di bawah kursi depan bagian kiri. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, ikutin dulu yuk progres pengerjaan dari mobil satu ini. Nah, kita mulai dulu nih dari speaker depannya. Di sini kita gunakan Crescendo Revolution 5S2A. Ini seri premium dari Crescendo ya teman-teman. Twitter kita custom di bagian refitting, jadi teman-teman bisa lihat ya hasilnya. Itu dari refitting bawaannya, tapi bukan bawaan dari mobil ini. Jadi memang di Bronson Audio itu kita sediakan refitting yang memang untuk Fortuner GR yang sudah siap. Nah, jadi ketika owner memutuskan untuk ingin custom di bagian refittingnya, tinggal kita ambil stok yang kita punya, lalu kita bobok, kita buat, kita kasih daging sedikit supaya dia menjadi lebih keras untuk si refittingnya, dan Twitternya akan fit di dalam situ sehingga menyerupai tempat di OEM-nya mobil ini. Yang pastinya dengan kita custom refitting Twitter ya, itu mempengaruhi banget nih buat performa si Twitternya teman-teman. Twitternya bisa jauh lebih bening, suaranya lebih akurat, nggak banyak pantulan-pantulan yang dimana kita dapat itu ketika Twitter itu berada di dalam refitting bawaan, jadi dia itu kena double filter ya, dan di dalamnya itu pasti ada space tuh antara Twitter dan juga ring dari OEM-nya itu teman-teman. Yang itu pastinya membuat ada gangguan suara, bisa dirapihkan tapi tetap nggak bisa semaksimal kita custom di refitting itu teman-teman. Nah, lanjut kita ke speaker belakang. Speaker belakang kita upgrade pakai speaker koaksial dari Ground Zero. GZRF 65 SQX ini speaker koaksial dari Ground Zero seri radioaktif. Jadi semua speaker yang kita pasangkan ini masuk ke dalam prosesornya. Jadi kita makan amplinya dia ini. Ini Goldhorn DSP 810. Dia built amplinya ada 8 channel, prosesornya ada 10 channel. Jadi untuk amplinya terpakai 6 channel dalam mobil ini untuk two-way aktif depan dan juga speaker koaksial belakang. Lalu kita gunakan dua line out dari prosesor ini untuk si subwoofer aktif yang kita pasangkan di bawah jok bagian depan kiri teman-teman. Kita gunakan Rainbow LW68A. Nah, ini untuk teman-teman yang memang nggak berkeinginan untuk memiliki subwoofer pasif atau ingin mengganggu space bagasi, nggak pengen ada custom-custom, subwoofer aktif kita bisa rekomend yang satu ini ya. Ini walaupun dia bentuknya kecil, kelihatan kotak, biasa aja gitu, tapi teman bisa dengar nanti di lagu yang kita tes. Ini subwoofer ini tendangannya juga mantep, bulatnya dapet, cuman tetap nggak bisa di-compare sama subwoofer pasif yang kita custom di bagian bagasi. Oke, langsung aja kita tes yuk hasil suara di mobil ini. Mulai dari speaker depannya dulu nih, 5S2, teman-teman mungkin belum pernah dengar ya? Iya ya, kita belum pernah bahas di video kita sebelumnya. Kita sempat bahas yang 5S3. Kalau 5S2, gimana sih rasanya 5S2 ini untuk sistem two-way-nya, spek harian, dan kita tenagai menggunakan DSPA 810 dari Goldhorn. And the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA, California dreaming. Such a winter's day. Stopped into a church, I passed along the way, got down on my knees, and I pretend to pray. You know the preacher likes the gold. Lalu untuk dentuman bassnya, nah teman bisa dengar nih,
suara dari subwoofer aktif Rainbow Experience Line yang kita rekomendasiin ke teman-teman. Gimana? Ngisi kan? Subwoofer kecil kotak begini, teman-teman bisa rasain langsung tadi di lagu yang barusan kita puter, dentumannya, permainan di area bassnya juga berasa banget nadanya ya, tone-nya itu, dut-dut-dut-dut-dutnya itu, hentakannya semuanya ada, jadi nggak kotor gitu suaranya. Jadi detail itu nggak cuma di Twitter aja, di bagian frekuensi bawah pun juga itu punya detail teman-teman. Contohnya seperti gitar bass yang bermain dengan nadanya yang berbeda-beda, itu salah satu detail untuk di bagian low frekuensi. Nah, jadi ini kita rekomen buat teman-teman paket two-way, DSPM, speaker depan two-way, speaker belakang koaksial, dan juga subwoofer aktif. Untuk instalasinya juga ini pastinya nggak lama. Karena kalau misalnya peredamnya untuk bagian pintu aja, ini 1 sampai 2 hari ini bisa selesai teman-teman. Oke? Oh iya, kita nggak lupa juga di sini ada controller yang kita pasangkan di mobil ini. Berguna untuk apa? Jadi ini kita ada sediakan 2 preset. Jadi ada satu untuk head unit, satu untuk DSP. Nah, ini owner nanti bisa milih, dia itu bakal stream musiknya itu langsung dari head unit atau dari DSP. Mungkin kadang-kadang dengar cuma radio, atau kadang-kadang USB yang ada videonya dia enjoy lewat unit bawaan dari mobil ini, yaitu tinggal dia ubah presetnya itu ke head unit. Lalu untuk DSP, itu ketika ownernya pakai HP, dia connect Bluetooth-nya langsung ke prosesor Goldstone, yang pasti suaranya jauh lebih bening, lebih open, nggak kompres lah. Kita tahu unit bawaan mobil apapun itu kompres pasti. Oke, kalau gitu sampai sini aja pembahasan kita tentang Toyota Fortuner GR dengan sistem two-way. Teman-teman yang ingin bertanya-tanya bisa follow Instagram kita dulu di @bronsonaudio. Nanti di bio kita ada link tree yang mengarahkan teman-teman langsung dari kontak WhatsApp kita. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Bronson Audio will sound like never before.